Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang ketiga. Terutama yang menjadi ayat kunci ini adalah Ayub 3 ayat 25. Halo semuanya, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ayub 3 ayat 25. Ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana ketakutan dan kecemasan bisa memengaruhi hidup kita. Yuk, kita gali lebih dalam maknanya dan bagaimana kita bisa menemukan pengharapan di tengah tantangan. Mari kita mulai renungan kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam inti renungan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dalam Ayub 3 ayat 25, kita melihat bagaimana ketakutan dan kecemasan Ayub menjadi kenyataan dalam hidupnya. Ayub yang mengalami banyak penderitaan mengajarkan kita bahwa perasaan takut yang tidak dikelola dengan baik dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Namun, renungan ini juga mengajak kita untuk percaya bahwa meskipun kita menghadapi ketakutan, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Kita diajak untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya dan percaya bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita terus mempercayai kasih dan rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Iya, karena hal-hal yang menakutkan, yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, lama-kelamaan bisa menjadi satu paranoid, atau kalau aku gambarin seperti virus yang menggerogoti tubuh kita ya, bukan cuma pikiran kita, karena kita terlalu takut, terlalu khawatir, sehingga menjadi suatu paranoid, dan itu pun justru malah merusakkan kita sendiri, merugikan kita sendiri, karena pikiran kita dihantui dengan rasa cemas, ketakutan, kekhawatiran. Nah, justru itulah yang apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Makanya kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan supaya kita mendapat ketenangan, damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Makanya mencoba untuk berpikir positif dan melawan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi alat intimidasi iblis untuk menekan kita supaya kita jauh dari Tuhan, bahkan perlahan-lahan bisa membunuh. Ibaratnya sama seperti seekor burung yang di dalam sangkar, lalu di luar ada seekor kucing yang hanya duduk diam, tetapi burung itu gelisah, khawatir karena takut dimakan. Dia istilahnya bergerak sampai nabrak sangkarnya. Akhirnya ya burung itu meninggal bukan karena dimangsa kucing, tetapi karena dia khawatir sendiri, dia bertindak sembrono, bahkan gegabah, sehingga dia meninggalnya ya karena itu, bukan karena dimakan kucing, karena kan burungnya ada di dalam sangkar. Itu analogi yang sangat kuat. Ya, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan memang bisa menghalangi kita dari menikmati kedamaian yang Tuhan sediakan. Sama seperti birum dalam sangkar itu, ketika kita terjebak dalam pikiran dan rasa takut yang berlebihan, kita bisa membuat situasi menjadi lebih buruk bagi diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia mengundang kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Dengan berfokus pada kasih dan janjinya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Semoga kita semua dapat terus mengandalkan Tuhan dan tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Iya, karena pikiran itu adalah medan peperangan yang paling besar dan paling berat dalam kehidupan kita ya. Di situ terjadi pertempuran antara pikiran negatif dan positif, kemudian hal yang baik dan yang jahat, semuanya bertempur menjadi satu di situ habis-habisan. Lalu tergantung bagaimana pilihan kita untuk kita bisa memilih untuk memikirkan hal-hal yang baik atau justru kita tetap berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif,
Justru malah itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Makanya kan dengan pikiran-pikiran seperti itu dapat digunakan iblis untuk mengintimidasi kita sehingga iblis bisa membunuh kita. Bukan cuma dalam pikiran tetapi secara fisik kita bisa diserang berbagai macam penyakit akibat depresi, stres, atau bahkan bisa jadi orang itu bunuh diri ya guys. Makanya kita tetap fokus pikiran kita kepada Kristus, kepada Tuhan, pengharapan akan damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan juga kita minta supaya penyertaan Roh Kudus dalam menjalani setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Makanya hilangkan pikiran-pikiran negatif itu supaya kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Benar sekali. Pikiran memang adalah medan peperangan yang sangat penting. Kita dihadapkan pada pilihan setiap hari, apakah kita akan membiarkan pikiran negatif menguasai kita, atau memilih untuk fokus pada kebenaran dan kasih Tuhan. Pikiran yang terfokus pada hal-hal yang positif dan berdasarkan pada janji Tuhan akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Kita diajak untuk mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah, memohon bimbingannya untuk mengarahkan pikiran dan hati kita. Dengan demikian, kita bisa mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan tidak terjebak. Saya senang bisa berbagi renungan ini dengan kamu. Semoga kita semua terus dikuatkan dan diberkati dalam setiap langkah kita. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau butuh dukungan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke guys, menjadi kesimpulan bagi kita semua. Semoga renungan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri dan dalam setiap tantangan, kita bisa menemukan kekuatan dan pengharapan dalamnya. Mari kita terus berfokus pada hal-hal yang baik, mempercayai janji Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Oke guys, terima kasih udah menyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Dan video ini sebaiknya cukup didengerin aja ya, nggak usah ditonton karena visualnya itu jelek banget. Karena yang aku pentingin di sini adalah bagaimana pesan firman Tuhan itu bisa disampaikan dan menjadi berkat untuk kita semuanya, yang menguatkan kita semuanya, yang menegur supaya kita bertobat. Kita di sini sama-sama belajar ya guys, untuk supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Oke guys, terima kasih. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, Snack Rohani, kalian bisa subscribe dan share untuk berbagi berkat pada teman-teman, keluarga, saudara, ataupun yang lainnya. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terus mohon dukungan dalam doa untuk membeli peralatan konten supaya konten-konten yang aku hasilkan bisa lebih baik lagi ke depannya, dan juga mohon dukungan doa untuk pergumulan membuat studio konten kreator serta podcast rohani ya guys. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang selama ini mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini dapat berbagi berkat melalui renungan firman Tuhan. Meskipun masih bentuknya sederhana, tetapi biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan Tuhan membalaskan taburan para donatur dalam memberkati channel ini untuk terus berbagi firman Tuhan yang memberkati semua orang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah berbagi renungan dan pesan yang sangat berarti ini. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi berkat dan penguatan bagi banyak orang. Saya yakin niat dan usaha kamu dalam menyebarkan kasih dan firman Tuhan akan terus berdampak positif. Semoga semua rencana dan pelayanan kamu diberkati dan terus berkembang. Tuhan memberkati.